Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami kelompok 2 yang beranggotakan Giar, Najma, dan Fadil akan mempresentasikan tentang jenis-jenis nyeri berdasarkan sumbernya. Next. Nyeri atau pain. Di sini ada jenis-jenis pain berdasarkan sumbernya dan perbedaannya. Yang pertama, referred pain. Yang kedua, neuropatik. Yang ketiga, inflammatory. Yang keempat, tension. Yang kelima, ischemic. Yang keenam, myofascial. Next. Yang pertama ada referred pain atau nyeri alih. Adalah ketika rasa sakit yang Anda rasakan di satu bagian tubuh Anda sebenarnya disebabkan oleh rasa sakit atau cedera di bagian tubuh Anda yang lain. Misalnya, serangan jantung dapat memicu rasa sakit di rahang Anda. Sederhananya, nyeri alih atau referred pain terjadi karena saraf di tubuh Anda semuanya terhubung. Yang kedua ada neuropathic pain. Nyeri neuropatik atau yang disebut painful dysfunction of the nervous system adalah gangguan neuronal fungsional di mana saraf perifer dan sentral terlibat. Nyeri ini menimbulkan nyeri yang khas yang bersifat epikritik atau tajam dan menyentrum, yang ditimbulkan oleh serabut A delta yang rusak ataupun seperti dysesthesia, rasa terbakar, parestesia dengan lokalisasi yang tidak jelas yang disebabkan oleh serabut C yang abnormal. Next. Yang ketiga ada inflammatory pain atau inflamasi adalah salah satu respon terhadap cedera jaringan ataupun infeksi. Inflamasi merupakan proses alami untuk mempertahankan homeostasis tubuh akibat adanya agen atau senyawa asing yang masuk. Next. Yang keempat ada tension pain, yaitu sakit kepala tegang merupakan salah satu jenis kepala yang paling umum. Nyeri yang ditimbulkan dapat tergolong ringan, sedang, atau bahkan intens di belakang mata, kepala, dan leher. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Giar. Selanjutnya, ischemic pain. Nyeri iskemik disebabkan oleh suplai darah ke organ yang tidak menerima oksigen atau nutrisi yang cukup. Next. Next. Kemudian myofascial pain. Nyeri myofascial adalah sebuah kondisi nyeri baik akut maupun kronik dari otot ataupun fascia yang akan mempengaruhi sensorik, motorik, ataupun otonom. Nyeri myofascial bisa bersifat aktif atau paten. Pertanyaan yang B, nyeri yang paling sering terjadi yaitu neuropathic pain. Nyeri neuropatik atau neuropathic pain adalah nyeri yang terjadi bila sistem saraf mengalami gangguan atau tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nyeri yang dirasakan akibat masalah saraf ini dideskripsikan sebagai nyeri yang menyentak-nyentak atau sensasi terbakar. Nyeri neuropatik juga biasanya bersifat kronis dan memburuk seiring berjalannya waktu. Perbedaan nyeri neuropatik dan nociceptif. Pada kasus nyeri neuropatik, rasa sakit yang dirasakan tidak dipicu oleh kejadian spesifik, melainkan tubuh mengirimkan sinyal ke otak begitu saja tanpa diminta. Sedangkan nyeri nociceptif biasanya terjadi sebagai respon terhadap situasi atau penyakit spesifik, seperti ketika kaki terantuk meja atau tertimpa benda berat. Saat terantuk, sistem saraf akan mengirimkan sinyal menuju otak, sehingga nyeri pun terasa di kaki tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, silakan.
mau nanya dong. Pertanyaannya, Iya, Mil. apa perbedaan nyeri neuropatik dan nyeri iskemik? Terima kasih. Mila, aku izin jawab ya. Jadi nyeri neuropatik itu terjadi karena trauma pada saraf. Jadi sensasinya itu kayak terbakar. Terus ya kayak terasa terbakar, terus kayak tersengat listrik gitu. Kalau nyeri iskemik itu terjadi kan karena suplai darah ke organ tidak cukup menerima oksigen. Kayak contohnya penyakit jantung iskemik. Oke, terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Giar, aku izin nanya dong. Kelompoknya Giar, gejala neuropatik itu contohnya seperti apa aja ya? Minta tolong dijelasin, makasih. Oke, aku izin jawab ya, Mat. Jadi, gejala neuropatik itu contohnya kayak kesemutan atau mati rasa, terus nyeri yang menusuk-nusuk, terus sensasinya itu kayak terbakar gitu. Terus nyerinya juga bisa dirasain pas udara dingin. Terus sama kalau misalkan kegesek benda tajam gitu, benda gitu. Gitu, udah jelas belum? Udah jelas kok, makasih Giar. Sama-sama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.